Selamat malam teman-teman. Nama saya Basri Salazari dari Prodi PPKN dengan NIM 23040104023. Di video kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan dari tugas mata kuliah filsafat yang diberikan oleh dosen pengampu yaitu Pak Andri. Baik, langsung saja pertanyaan yang pertama, itu apa yang kalian mengerti tentang warga negara kompeten berdasarkan teks artikel. Warga negara kompeten adalah warga negara yang sadar akan hak-haknya dan hak-hak sesamanya untuk merumuskan dengan jelas dan memperjuangkan dengan mengorganisasikan diri. Saja ke pertanyaan nomor 2, itu situasi apa yang terjadi dalam Republik Indonesia saat pemilu tahun 2024. Apakah ada keganjilan yang ditemukan? Bila ada, tuliskan apa saja keganjilan dan berikan penjelasan berdasarkan fakta dan data. Kalau dari keganjilan yang ditemukan yaitu adalah pada paslon nomor 2, di mana salah satu calon cawapres atau sudah sah menjadi cawapres sekarang itu tidak memenuhi kriteria dari segi umur. Karena umur dari cawapres paslon nomor 2 itu belum memenuhi kriteria. Dan yang kedua adalah mereka pada paslon nomor 2 mereka memberikan bantuan terlebih dahulu sebelum pemilu di tahun 2024. Dan yang ketiga, mereka menggunakan posisi religius untuk mempromosikan keputusan politik yang tidak memperhatikan kepentingan masyarakat atau hak individu masyarakat. Langsung pertanyaan nomor 3, itu jelaskan upaya apa saja yang diperlukan agar demokrasi di Indonesia bisa berkembang. Beberapa upaya dari saya. Yang pertama adalah peningkatan pemahaman dari masyarakat tentang demokrasi dan hak-hak manusia. Pemerintah dan organisasi sosial mestinya mempersiapkan program pendidikan dan pengajaran yang membahas konsep demokrasi dan hak manusia untuk masyarakat yang di konteksnya di sini bukan secara umum ya. Di peningkatan pemahaman itu harus tentang demokrasi secara mendalam, yaitu yang kedua memperbaiki sistem pemilihan. Pemerintah juga harus memperbaiki sistem pemilihan yang ada di Indonesia, termasuk peningkatan keamanan dan kelancaran pemilihan, serta memastikan bahwa setiap pemilih memiliki kesempatan untuk memilih kandidat yang mereka preferasi tanpa tekanan atau pengawasan yang tidak etis. Yang ketiga itu memperkuat institusi demokratis. Pemerintah harus memperkuat lembaga-lembaga demokratis seperti parlemen, mahkamah konstitusi, dan badan pengawasan untuk memastikan bahwa sistem pemerintahan berfungsi dengan baik dan menjauhi kecurangan. Ke pertanyaan nomor 4, yaitu mengapa warga negara itu harus kompeten di dalam konteks republik. Dalam konteks republik, warga negara harus kompeten karena memiliki beberapa peran yang strategis dalam menjaga keutuhan, kedaulatan, dan keselamatan negara. Kompetensi warga negara meliputi kemampuan berpikir kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi berbagai isu kewarganegaraan, serta berpartisipasi aktif dan bertanggung jawab dalam kegiatan kemasyarakatan, berbangsa, dan bernegara. Kompetensi ini sangat penting untuk membentuk warga negara yang cerdas, kreatif, partisipasif, prospektif, dan bertanggung jawab, serta untuk mewujudkan kemajuan bersama dan hidup berdampingan secara damai dalam masyarakat internasional. Baik, ke pertanyaan terakhir, bagaimana mewujudkan warga negara kompeten? Mewujudkan warga negara kompeten dapat dilakukan melalui pendidikan yang sistematis dan berorientasi
pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik secara utuh. Pendidikan ini harus memuat materi tentang politik seperti penyadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara serta membangun insan yang menekankan pada manusia yang berakhlak, bermartabat dan bermoral dan memiliki jati diri serta karakter tangguh dalam menyikapi tangguh baik dan dalam sikap mental. Selain itu, pendidikan kesadaran bela negara juga penting untuk meningkatkan kesadaran warga negara dan menjaga keutuhan, kedaulatan dan keselamatan negara. Dalam konteks ini, pendidikan harus berorientasi pada pengembangan kesadaran dan komitmen warga negara terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta membangunkan kesadaran dan komitmen untuk menjaga keutuhan, kedaulatan dan keselamatan negara. Pendidikan ini juga harus dilakukan secara sistematis, efisien dan efektif dengan dukungan dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan serta melibatkan berbagai model pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pendidikan kewarganegaraan yang berorientasi pada pengembangan karakter peserta didik sebagai warga negara yang cerdas dan baik secara utuh. Baik, itu itu saja jawaban dari saya dan dari tugas filsafat kewarganegaraan. Mungkin ada salah kata di video ini, mohon dimaafkan. Saya Basir Syarajari, mohon undur diri. Sekian, terima kasih.